Hai semuanya, selamat datang kembali ke channel Kina NRL. Di video kali ini aku akan bagiin resep ide jualan lagi yang pastinya ini bahan-bahannya murah meriah. Ini dijual 2000-an juga udah untung banget loh. Untuk yang penasaran apa aja bahan-bahannya dan cara bikinnya kayak mana, yuk simak dan tonton terus video ini sampai akhir ya. Siapkan panci, kemudian masukkan 400 gram gula pasir, lalu masukkan 2 bungkus agar-agar plain tanpa warna dan tanpa rasa. Bahan selanjutnya, siapkan 1 bungkus Nutrijel tanpa warna dan tanpa rasa. Kemudian masukkan 4 sendok makan munjung tepung maizena. Kemudian ada 4 sendok makan susu bubuk. Setelah semua bahan sudah dimasukkan ke dalam panci, kemudian bisa diaduk merata terlebih dahulu supaya nanti hasilnya nggak ada yang bergumpal-gumpal. Jika kira-kira semua bahan sudah tercampur merata, bisa dimasukkan air putih sebanyak 2500 ml. Kemudian diaduk merata terlebih dahulu untuk memastikan nggak ada bahan yang bergumpal. Nah, kira-kira sudah kelihatan ya nggak ada bahan yang bergumpal lagi. Ini bisa dinaikkan ke atas kompor, kemudian dimasak menggunakan api yang sedang cenderung besar. Masak sampai jelinya ini mendidih sambil diaduk-aduk supaya nggak ada bahan yang bergumpal di bawah dan nggak gosong ya. Setelah jelly ataupun pudingnya ini udah mendidih, ini bisa dimasukkan ke dalam gelas takar sebanyak 1000 ml. Untuk kemasannya di sini aku gunakan cup yang ukuran 120 ml. Kalau misalnya teman-teman mau jual yang lebih murah, pakai cupnya bisa yang lebih kecil lagi, disesuaikan dengan harga jual aja ya. Setelah itu tuang sedikit jelly ke dalam mangkuk, kemudian bisa dimasukkan 2 bungkus pop ice rasa alpukat. Pop ice-nya ini jangan langsung dimasukkan ke dalam gelas takar, takutnya nanti pop ice-nya ini nggak mau larut alias nanti dia bakal bergumpal. Jadi larutkan aja secara terpisah seperti ini. Kalau sudah merata seperti ini langsung bisa dimasukkan ke dalam gelas takar. Aduk-aduk merata kembali. Jika sudah merata, jelly yang alpukatnya ini udah bisa langsung dimasukkan ke dalam cupnya. Untuk takaran jelly atau pudingnya cukup 1 sendok sayur yang ukuran kecil, yang tadi aku pakai yang orange tadi itu loh. Kira-kira kayak gini ya, 1 sendok sayur yang kecil. Jadi nanti itu ukurannya sama antara 3 lapis itu. Sambil nunggu semua pudingnya ini set, aku bakal hancurin 1 bungkus biskuit. Ini untuk biskuitnya semacam Oreo gitu. Ini bebas ya mau pakai apa aja. Di sini aku pakai merek yang ini karena rasanya enak dan harganya juga agak murah. Untuk menghancurkannya ini bebas, mau langsung di bungkusannya atau mau dipindahkan ke dalam plastik segitiga seperti ini, nggak apa-apa, yang penting biskuitnya ini hancur, kira-kira seperti ini ya. Kalau biskuitnya udah hancur seperti ini, pudingnya juga udah set, tapi jangan sampai pudingnya itu terlalu keras, kayak gini nih, masih ada tekstur kenyal-kenyalnya gitu, kayak masih rada-rada basah. Langsung aja kita ambil 800 ml jelinya. Kalau misalnya jelinya ini udah agak keras, ini bisa dipanaskan. Nah, ini biskuitnya langsung dimasukkan kemudian diaduk merata. Nah, untuk puding biskuitnya sama ya ukurannya, 1 sendok sayur yang ukuran kecil. Nah, seperti ini ya kira-kira. Lakukan hingga semua cup terisi habis. Jika sudah selesai, diamkan sampai pudingnya ini set. Kalau misalnya pudingnya udah set seperti yang alpukat tadi, jangan terlalu keras, masih ada teksturnya gitu, kayak masih basah bawahnya. Ini langsung ambil sisa dari jelinya. Kalau jelly yang dipanci udah keras, bisa dipanaskan lagi sampai jelinya mencair. Untuk yang lapisan terakhir, aku pakai 2 bungkus top kopi yang rasa gula aren. Ini kopinya recommended banget, rasanya tuh enak
enak banget, gak pahit, terus manisnya juga pas. Ini kopinya bakal aku larutin dulu seperti yang alpukat tadi. Kalau misalnya udah larut bisa langsung dimasukkan ke dalam gelas takarnya. Untuk banyak puding yang masuk ke dalam cupnya itu sama ya ukurannya seperti yang alpukat dan biskuit tadi. Gunakan 1 sendok sayur yang ukuran kecil. Nah, tekstur puding yang kedua itu masih sama seperti yang pertama tadi, seperti ini, masih agak-agak basah gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya masukin lapisan kedua atau ketiga setelah lapisan yang di bawahnya itu mengeras, karena toh kita kan pakai cup ya, terus makanya pakai sendok atau garpu. Nggak akan buyar juga. Beda lagi kalau misalnya kita pakai cetakan ataupun pakai loyang, pas mau ngeluarin kita tuh kan harus wanti-wanti ya kan, takutnya lapisannya itu lepas ataupun nggak lengket. Kalau udah selesai ini kita diamkan sampai sejam atau sampai pudingnya ini benar-benar set seperti ini. Nah, ini cantik banget. Di sini aku dapat satu resepnya sebanyak 30 cup dengan ukuran cup 120 ml. Ini bisa dijual dengan harga 2000 sampai harga 3000-an. Untuk teman-teman yang mau jual dengan harga 1000-an bisa menggunakan cup yang ukuran 65 ml ya. Nah, bisa dilihat dari video, pudingnya itu lembut banget, terus lapisannya nggak ada yang lepas sama sekali. Untuk teman-teman yang nggak mau puding cupnya lapisannya itu terpisah, bisa cobain banget tips yang aku kasih tadi. Bisa juga menggunakan tusuk gigi ataupun tusuk sate supaya lapisan pudingnya ini menyatu. Nah, tips yang ini bakal aku bagiin di resep video berikutnya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga resep ide jualan kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau ngikutin resepnya nih dan mau dijual. Semoga dagangannya laris manis serta berkah ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.